Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Gemini untuk bulan Juni 2020. Jadi hoki bulan Juni untuk bintang Gemini kita akan intip seperti apa. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu, semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di bulan Juni ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Saya akan ambil 3 kartu secara acak. Yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga. Nah, ada 3 kartu. Yang pertama, The Magician. Yang kedua, 6 pedang. Yang ketiga, The Star. Nah, kita akan lihat The Star. Ini selama bulan Juni ini buat Gemini berpengaruh sekali ya, karena simbol The Star ini ya bagian dari kehidupan bintang Gemini. Tapi yang pertama saya akan baca dulu The Magician. Ini kartu Mayor Arcana, di mana seorang pesulap digambarkan menggunakan jubah, kemudian dia pakai gesper, itu berbentuk ular, kepala makan ekornya, seperti mengorbankan diri dengan susah payah dengan apa yang dia miliki. Sebetulnya sang Gemini ini yang disimbolkan sebagai pesulap memiliki segalanya. Ada tongkat, ada koin, ada piala, ada pedang ya yang disimbolkan sebagai unsur kecerdasan, dan dia di kepalanya itu ada angka 8, infinity, bercahaya putih ya, cemerlang. Nah, di sini diingatkan agar Gemini mengerahkan semua potensi untuk menghadapi segala sesuatu. Jangan galau, jangan berubah-ubah, harus betul-betul punya sikap yang ajak. Jangan, kalau orang Jawa bilang esok dele sore tempe, paginya kedelai, sorenya tempe. Jadi berubah-ubah, harus betul-betul konsisten. Itu akan menjadikan kita sosok yang punya tanggung jawab atas apa yang menjadi statement, apa yang menjadi keputusan, apa yang menjadi kebijakan, regulasi, dan juga tindakan dalam kehidupan, dalam lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, lingkungan yang lebih besar lagi skopnya dalam kondisi situasi Anda di posisi yang tinggi, misalnya jabatan. Anda harus punya sikap yang jelas, tegas, ngayomi, dan memilih yang terbaik untuk banyak orang, bukan untuk pribadi ataupun kelompok, apalagi golongan gitu ya. Dan di sini The Magician, Anda dituntut untuk mengerahkan potensi yang Anda miliki, pengalaman, pendidikan, pengetahuan, kemudian segala sesuatu yang menjadi bakat bawaan, itu Anda curahkan supaya Anda makin kelihatan kelasnya, charming, smart gitu ya. Jadi nggak ada yang pernah lagi meragukan bahwa Anda misalnya dianggap bodoh, terbelakang gitu ya, maksudnya mikirnya tuh lambat, kesuwen kata orang Jawa bilang. Jadi harus meyakini bahwa apa yang menjadi keputusan, tindakan, dan perbuatan Anda semua berdasarkan pemikiran yang matang ya. Oke, kartu kedua adalah 6 pedang, Six of Swords. Ini simbol di mana menggambarkan bahwa di bulan Juni memang banyak halangan, tapi Anda harus sabar, nggak boleh putus asa, tidak boleh berhenti dalam langkah, harus cari hal-hal yang masuk dalam kategori kreatif, cerdas, problem solver gitu ya, mampu memecahkan persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya menemukan jawabannya, menemukan jalan keluarnya, bukan orang yang malah jadi bikin kusut keadaan, karena dengan kekusutan yang satu muncul kekusutan dua dan akhirnya pabaliutan gitu. Jangan, Anda harus bisa lebih tenang, bijak,
sabar dan tahu bahwa ini adalah ujian, maka Anda akan berjuang sekuat tenaga untuk mampu melewati satu persatu problem yang dihadapi. Apakah problem dengan kehidupan, keluarga, pasangan, kekasih, tunangan, orang yang lagi didekati, atau masalah jabatan, masalah karir, masalah yang sangat krusial dalam kehidupan Anda. Masalah yang paling sangat membuat pusing tujuh keliling ya masalah keuangan, masalah finansial, pendanaan, pembiayaan gitu ya. Anda harus bisa mengerahkan apa yang Anda mampu untuk bisa berpikir lebih taktis gitu ya. Jadi keputusan yang Anda buat ini akan membawa kebaikan untuk semua pihak. Hindari mengedepankan emosi karena akan membawa masalah, akan menghambat langkah. Karena sebetulnya 6 pedang ini seseorang yang tiga orang, jadi ibu, bapak, sama anak. Jadi seperti laki, perempuan, dan seorang anak. Jadi kalau seandainya dia nggak lama di perahu itu, dia turun, nggak kecebur, nggak kelelep gitu ya, karena dasarnya itu sudah dapat. Jadi kalau orang tuh terlalu lama lelah di lautan bebas tuh kayak di tengah masalah, kayaknya masalah datang terus. Padahal kalau dia mau lebih realistis melihat situasi kondisi yang ada, mampu kok menyelesaikan satu persatu persoalan yang ada. Yang penting dengan tenang, sabar, berteguh hati, dan yakin apa yang diputuskan itulah yang terbaik ya. Berikutnya kartu yang ketiga adalah The Star, bintang terang, menggambarkan bahwa Anda punya kesempatan untuk sukses, berhasil menemukan jawaban, menemukan jalan keluarnya, asalkan on the track, nggak cheating, nggak curang, nggak mengambil hak orang lain, nggak memanfaatkan orang lain, tidak korup, tidak berskandal, tidak melakukan kebohongan, tidak melakukan penipuan. Kenapa? Karena ini unsur spiritualnya kuat sekali, menggambarkan dewa yang turun dari langit, menuangkan susu ke danau, air ke tanah, dan di atasnya ada 8 bintang. 1 bintang besar, 7 bintang kecil-kecil, dan ini digambarkan, diumpamakan adalah leluhur yang ada di singgasananya. Jadi itu tempat singgasana para leluhur yang mengamati, yang mengawasi langkah sepak terjang kita dalam berkehidupan, apakah benar, apakah lurus, apakah baik, jujur gitu ya. Nah, kalau ini diterapkan, insya Allah apa yang ingin Anda capai bisa terwujud, apa yang ingin Anda peroleh bisa terrealisasi. Jangan sampai karena kesalahan yang Anda lakukan sedikit membuat fatal langkah hidup Anda. Karena ketidakjujuran yang Anda pikir orang nggak tahu ternyata malah membawa malapetaka. Jangan sampai hal itu terjadi. Tetap on the track, pegang teguh keyakinan, tetap berjalan di jalan yang benar. Yakin bahwa Tuhan akan membuka pintu kebahagiaan Anda seluas-luasnya, dan kehidupan Anda akan terang benderang dan cemerlang. Dan patokannya yaitu tadi, tetap berbuat baik, dan baik, jujur, dan jujur. Insya Allah dalam ikhtiar, perjuangan, dan doa itu akan menjadi paket bahagia untuk Anda di bulan Juni. Oke. Buat Gemini, sudah 3 kartu saya bacakan. Yang tadi The Magician, kartu pertama, kartu kedua adalah 6 pedang, kartu ketiga adalah The Star. Semoga memberikan satu manfaat untuk Anda sebagai guidance ya. Dan buat yang merasa bahwa nggak ada cocok-cocoknya, nggak ada resonansinya, ya udah skip aja. Jangan taruh pikiran, apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya ya, @endangtarot. Yang mau konsultasi private, Anda bisa kontak asisten saya Mbak Tati di WhatsApp 087885001208. Dan jangan lupa kirimkan bukti transfernya. Nanti kalau misalnya sudah chat sama Mbak Tati, akan dikasih tahu apa dan bagaimana cara berkonsultasi dengan saya ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga Gemini di bulan Juni diliputi kebahagiaan. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.